Pernyataan Bella mendapat dukungan dari ibu dan ayah Edward. Namun Bella tetap mengatakan kalau dia tidak akan mengungkapkan siapapun tentang rahasia keluarga vampir ini. Setelahnya, Alice pun datang disusul oleh Jasper. Saat Edward membawa Bella untuk berkeliling rumah, terdapat pajangan topi wisuda zaman dulu. Ya, karena vampir tidak pernah menua. Sampailah mereka di kamar Edward. Di sana tidak terdapat tempat tidur, karena vampir tidak pernah tidur. Setelahnya, Edward membawa Bella berjalan-jalan di sekitar, menggendongnya dan membawanya dan mendaki pepohonan. Scan berpindah kepada polisi yang sedang menyelidiki kasus manusia yang diserang oleh binatang buas. Yang sebenarnya itu adalah perbuatan para vampir. Setelah Bella teleponan dengan ibunya, dia pun dihampiri oleh Edward di kamarnya. Edward berusaha mengendalikan dirinya dan mencoba rasanya bersentuhan dengan manusia seperti ini. Namun apapun yang terjadi, dia tidak ingin menyakiti Bella. Terus mengobrol hingga akhirnya pun Bella tertidur. Keesokan harinya, Bella pun mengaku kepada ayahnya bahwa ia menjalin hubungan dengan Edward, yang mana ayahnya sebenarnya sudah tahu dengan Edward karena anaknya Dr. Carlyle. Edward meminta izin kepada ayahnya untuk mengajak Bella bermain baseball bersama keluarganya. Sampailah akhirnya Bella bersama Edward dan bertemu dengan keluarganya. Dan di sini Bella sudah merasa lebih dekat dengan keluarga Edward. Saat sedang asik bermain baseball, tiba-tiba Alice mendapat penglihatan kalau ada vampir yang menuju ke arah mereka. Mereka ini adalah 3 orang vampir yang belum mereka kenal sebelumnya. Alice yang bisa melihat masa depan, Edward yang bisa membaca pikiran, dia pun membaca pikiran Alice tentang apa yang akan terjadi. Mereka bergegas untuk melindungi Bella agar ketiga vampir ini tidak mengetahui keberadaan manusia di antara mereka. Mereka memperkenalkan diri, Lauren, James, dan Victoria. Mereka bertiga cuma lewat di sini. Namun sepertinya, James sedikit mencurigai seseorang yang berada di antara mereka. Rencananya, mereka ingin main baseball bareng. Namun ketika ada angin yang menerbangkan rambut Bella, James mencium bau yang sangat segar. Namun Edward dan keluarganya tentu melindungi Bella. Namun berbeda dengan James yang merupakan seorang pemburu ulung. Ditambah Edward yang bisa membaca pikiran seseorang. Dia tahu bahwa James akan memburu Bella. Atas perintah Dr. Carlyle, Edward disuruh pergi untuk mengamankan Bella. Namun Bella mengatakan kalau dia harus pulang ke rumah dan mengatakan kepada ayahnya. Edward menjelaskan kalau dia tidak boleh ke rumah. Karena kalau dia ke rumah, maka James akan mencari Bella ke rumahnya. Akhirnya Edward mengantarkan Bella ke rumah, namun itu hanya untuk mengambil pakaian Bella. Bella mengatakan kepada ayahnya bahwa ia sudah bertengkar dengan Edward. Ia ingin pergi dari daerah itu karena ia sudah muak. Ketika hendak bergegas, ternyata James yang sudah mengintai di depan rumahnya Bella. Bella yang membawa mobil, lalu tiba-tiba Edward datang. Dia pun menghentikan Bella untuk menyetir dan membawa Bella ke rumahnya. Ternyata di rumahnya Edward, sudah ada Lauren yang mengingatkan bahwa James akan memburu Bella. Lauren bukanlah vampir jahat. Dia datang untuk memperingatkan. Atas berita tersebut, Carlyle pun memperingatkan untuk berjuang bersama untuk melindungi Bella. Di sini Bella diamankan oleh Alice dan Jasper, sedangkan Edward akan pergi bersama Rosalie dan Emmett untuk membuat jejak yang lain. Karena James adalah vampir yang bisa mencium bau Bella. Maka dari itu, mereka harus berpencar dengan membawa jaket Bella yang akan dibawa oleh Rosalie. Di sini Bella dibawa oleh Alice dan Jasper untuk diselamatkan. Sedangkan Edward, Emmett, dan Rosalie membuat jejak yang lain di mana bau Bella akan ditempelkan di pepohonan yang membuat James mengikuti bau tersebut. Di sini Bella berada di sebuah hotel bersama Alice dan Jasper. Namun Alice yang memiliki penglihatan masa depan, dia mengetahui bahwa James sudah mengetahui bahwa dia sudah dibodohi. James tahu kalau itu bau Bella dari sebuah jaket, di mana itu adalah jebakan. Pikiran Alice yang dibaca oleh Edward, ia pun mengetahui kalau James sudah tahu tentang siasat mereka. Gambar yang dibuat Alice itu diketahui oleh Bella sebagai studio balet. Setelahnya, Edward pun menelepon Bella dan mengatakan kalau rahasia mereka dan rencana mereka sudah diketahui oleh James. Rencananya, Edward akan pergi berdua dengan Bella untuk mengamankan posisi Bella. Ketika Bella bergegas sebelum Edward menjemput, dia pun mendapatkan sebuah telepon. Ternyata itu adalah telepon dari James. James mengatakan kalau ia sudah menyandera ibunya Bella.
di sebuah studio ballet, tepat seperti apa yang digambarkan dan diramalkan oleh Alice. Bella pun langsung bergegas ke sana tanpa sepengetahuan Alice dan Jasper. Dia mendengar suara ibunya memanggil namanya. Namun ternyata itu adalah sebuah suara dari video. Bella pun sudah dijebak, dan di sana sudah berada James yang hendak memangsanya. Bella yang berusaha untuk kabur, dia ditangkap oleh James dan melemparnya hingga membuat Bella terluka dan merekam Bella saat kondisinya kesakitan. Tiba-tiba, Edward pun datang menyerangnya. Edward yang menggendong untuk membawa kabur, kemudian ditarik oleh James, dan itu membuat Bella terjatuh dan semakin terluka. Setelah melempar Edward, James pun menghampiri dan menggigit tangannya. Ternyata yang dimasukkan di tangan Bella adalah sebuah racun yang membuat Bella bisa menjadi vampir. Mereka berdua sedang berkelahi. Di situ Bella dalam keadaan kejang-kejang dan penuh luka. Dia sedang dalam proses menjadi vampir. Setelah itu, datang Corlel dan lainnya termasuk Alice di sini. Alice yang menyentuh darahnya Bella pun tak tahan dengan aromanya. Sementara yang lain hendak menghabisi James dengan menempelkan kepalanya dan membakarnya. Di sisi Bella terdapat Corlel dan Edward pun menyelamatkan Bella. Yang harus dilakukan adalah menarik kembali racun yang ada di tangan Bella agar Bella menjadi manusia. Namun Edward takutnya di sini tidak bisa mengendalikan dirinya ketika dia menghisap darah Bella. Benar adanya dugaan tersebut. Ketika ia menghisap darahnya Bella, racun itu sebenarnya sudah habis. Corlel pun menyuruh Edward untuk berhenti menghisap darahnya. Di sini Edward berhasil mengendalikan nafsunya untuk menghisap darahnya Bella. Dibuktikan dengan Bella yang sudah sadar ada di sebuah rumah sakit. Ketika ia tersadar, ia melihat ada ibunya di sisinya. Juga ada Edward yang sedang tertidur. Namun di sini Edward cuma pura-pura tertidur saja, karena vampir tidak pernah tidur. Edward mengatakan kepada Bella kalau vampir yang bernama James sudah dibunuh dan Victoria pasangannya berhasil kabur. Namun Bella tidak ingin hal itu terjadi. Dia tidak ingin berpisah begitu pula dengan Edward. Dia tetap ingin berada di sisi Bella. Beberapa hari berikutnya, ketika mereka akan pergi ke pesta dansa sekolah, Edward yang sudah menunggu bersama ayahnya Bella melihat Bella yang turun dari tangga dengan kaki barunya. Ini alat penyangga baru untuk Bella karena kaki Bella dalam keadaan cedera. Dia pun pamit dengan ayahnya. Dia pun pergi bersama Edward. Ketika Edward sedang memakai mobil, Bella pun dihampiri oleh Jacob. Ayah Jacob yang sempat mengatakan kepada Jacob agar Bella berhati-hati menjalin hubungan dengan Edward. Setelahnya Edward pun kembali menyebut Bella. Di sini tatapan Edward menegaskan kalau ini adalah teritorialnya dan Bella adalah miliknya. Sampailah mereka pada lokasi pesta di mana pesta diadakan. Setelahnya Bella dan Edward melakukan dansa di tempat yang romantis. Ditambah lagi, Edward membantu Bella menaruh kaki satunya yang cedera di atas kaki Edward. Di sini Bella mengatakan kalau dia ingin menjadi vampir, karena dia tidak ingin usianya bertambah lebih tua dari usia Edward yang sekarang 17 tahun. Edward mengatakan kepada Bella bahwa Bella tidak mengetahui apa yang sedang dia bicarakan. Takutnya Bella hanya mengikuti perasaan yang sedang bergejolak. Ditakutkan lagi, dia akan menyesal. Karena Bella sempat mendengar kalau Alice mengatakan dia mendapatkan penglihatan masa depan kalau Bella akan menjadi vampir di masa depan. Namun Edward menjelaskan kalau masa depan bisa berubah, tergantung subjektif seseorang. Bella yang seolah-olah ingin menjadi vampir, ternyata hanya dicium oleh Edward. Keindahan hubungan mereka sepertinya tidak akan berjalan dengan mulus. Karena dari sini ada orang yang memantau, yaitu Victoria. Dengan wajah yang sinis, sepertinya dia akan membalaskan dendamnya.